Oke, berjumpa lagi dengan kita di Laskar Cuan ya. Kali ini kita akan membahas tentang tema PPS atau Tax Amnesty Jilid 2 ya. Oke, bersama saya host, saya bernama Tora dan kita kedatangan salah satu pakar yang bersertifikasi ya. Nanti kita dengar langsung nih dari sumbernya langsung. Silakan Ibu Deli memperkenalkan. Halo teman-teman, namaku Deli. Hari ini aku akan sharing soal PPS bersama Pak Tora. Yuk kita mulai yuk. Oke, terima kasih Ibu Deli ya. Tanpa berpanjang-panjang lagi nih, kita kan katanya awal tahun 2022 ada tuh namanya program pemerintah ya untuk apa ya, kayak semacam tax amnesty jilid kedua nih. Saya juga kurang tahu ya teman-teman ya. Boleh dong dijelasin, katanya namanya PPS ya, itu PPS atau Ya, PPS benar, atau benar, apa ya? Boleh coba dijelasin Bu Deli? Jadi tahun ini, tahun 2022, pemerintah itu ada program tax amnesty jilid 2 seperti yang Pak Tora bilang. Aku panggilnya bro aja kali ya. Boleh, boleh. Nah, PPS itu kepanjangannya apa sih gitu ya? Program Pengungkapan Sukarela. Oke. Jadi yang harus diungkapkan itu adalah harta-harta yang belum dilaporkan sampai dengan 2020 gitu, bro. Oh, 2020. Awalnya dari gimana tuh, Bu? Jadi kan ada dua skema nih PPS nih. Skema yang pertama itu sama skema 2 tarifnya berbeda. Jadi kalau skema 1 itu buat teman-teman yang udah pernah ikut tax amnesty. Ya. Jadi yang pertama itu yang pernah ikut amnesty, tapi ada harta yang belum dilapor. Hartanya itu yang sebelum tahun harta yang belum dilaporkan akhir tahun 2015. Jadi misalnya Bro Tora punya rumah nih. Rumahnya itu belinya pas lagi tahun 2011. Bro Tora pernah ikut tax amnesty, berarti Bro Tora bisa ikut PPS skema pertama. Oh, gitu. Oke teman-teman, berarti saya udah dapet ya. Ini PPS ini pada pengungkapan pajak sukarela untuk tahun 2015 ya. Nah, ya, sebelum tahun 2015. 1985 sampai 2015 itu pakai skema pertama. Kalau yang skema kedua ada lagi, Bro. Oke, nanti dulu ya kita bahas yang skema pertama dulu nih. Takutnya nanti saya netizen bingung ya. Nanti takutnya masyarakat pada bingung juga nih. Boleh. Berarti begini ya. Berarti syaratnya itu harus ikut tax amnesty yang pertama. Benar ya, seperti itu ya. Bener. Berarti kalau saya belum ikut tax amnesty pertama, berarti tidak bisa. Bisa, Bro. Tapi hartanya itu harus ikut yang skema 2. Nah, kita lihat nih skema 2 yuk. Oke. Dia akan dijelasin oleh Ibu Desi skema kedua. 2 itu Pak Tora belum pernah ikut tax amnesty. Jadi ada harta yang belum dilaporkan di SPT 2020. Jadi hartanya itu harus dibeli dari tahun 2016 sampai 2020. Tapi nggak pernah ikut tax amnesty. Jadi misalnya Bro Tora punya rumahnya beli itu tahun 2017 misalnya. Terus belum dilaporin tuh, belum dicatat di SPT 2020. Nah, Pak Tora ikut yang skema 2. Oke, sahabat cuan dicatat ya. Saya kadang-kadang bingung juga nih ya. Nggak apa-apa teman-teman. Oke, tadi kan kalau 2017 harus dimasukin ya. Berarti boleh ya kalau belum ikut tax amnesty yang jilid pertama? Boleh, tapi harus ingat ada catatannya ya, ditulis di sini ya. Oke, sip. 2016 sampai 2020 hartanya. Boleh, nanti kita masukin ya tambahan-tambahan itunya ya, pelaturan-pelaturannya ya. Oke. Kita ngomongin lanjut nih. Berarti yang boleh masuk tuh asetnya apa aja ya, Bu Deli ya? Semua aset sih, Bro. Semua harta harus dimasukin. Oh, misalnya kayak rumah, uang. Iya, iya, kebetulan rumah, uang saya banyak sih ya. Tapi saya belum lapor semua tuh ya. Tapi Bro udah ikut belum itu tax amnesty? Oh jangan, ini disclaimer on ntar ya. Jangan. Oke, kita tadi udah ngomongin objeknya, sekarang kita ngomongin tarifnya. Tarifnya berapa aja nih, Bu Deli? Nah, tarifnya itu skema 1 sama skema 2 berbeda. Kalau skema 1 kan buat orang yang udah pernah ikut tax amnesty nih. Jadi orang pajak, dirjen pajak lebih respect kepada orang yang pernah ikut tax amnesty. Tarifnya lebih murah. Jadi 11% untuk harta yang ada di luar negeri. Jadi teman-teman yang punya harta di luar negeri itu kena 11%. Terus ada lagi 8%. Itu buat teman-teman yang hartanya ada di dalam negeri yang belum dilaporin. Nah, terus ada lagi nih yang paling murah, 6%. Harta kita yang diinvestasikan ke dalam surat berharga negara, SBN. Jadi kalau misalnya ada harta yang belum dilaporkan, terus kita investasikan tuh ke SBN, tapi harus diendapkan selama 5 tahun. Dan itu kan kalau kita beli surat berharga kan pasti ada bunganya bisa kita ambil. Dan itu kena 6%. Oh, oke. Berarti tarifnya lumayan naik ya, Bu ya. Saya waktu itu, kalau saya nggak salah, waktu tax amnesty itu sekitar 2%-an ya? Iya, benar-benar. Oke, sekarang jadi naik ya. Mungkin makanya teman-teman, kalau ada aset yang belum dilaporkan, laporkan lagi. Mumpung masih tadi tarifnya 8 sampai 14 ya, max-nya tadi ya? Oh, 11 sampai 8 dan 6. Terus tapi aku belum cerita soal yang skema kedua.
Oh, aduh, ada skema Tuh, kedua skema nih, kedua. teman-teman Kalau cuan. skema kedua kan yang Silakan. itu ya, yang belum pernah ikut tes amnesti ya, Ya. jadi lebih tinggi. Lebih tinggi ya. Lebih tinggi, itu 18%, 14%, sama 13%. 13%. Oh, oke. Aku ralat 12%. Maaf. Oh iya. Oke. Ya. Terus kan kita ngomongin soal tadi tarifnya udah, objeknya udah nih. Pasti orang bertanya-tanya nih. Kalau saya laporin harta saya, mendingan laporin atau tidak? Kan ada orang yang takut kan. Waduh, ada yang asetnya atas nama supir, ada yang nama apa, ada yang takut nih. Nah, lebih baik sekarang menurut pakarnya nih dilaporkan atau tidak? Dilaporkan pastinya dong. Kenapa Kalau itu? nggak dilaporkan nanti suatu saat pasti akan Dirjen Pajak akan memeriksa loh. Ya, karena ada 69 lembaga yang kerjasama sama Dirjen Pajak. Kalau misalnya Pak Tora nih beli tanah ya, pasti dikirain kan Dirjen Pajak nggak tahu. Pas lagi kita punya sertifikat, berarti kan ada di Badan Ketahanan Nasional yang nerbitin kan. Nah, dari lembaga itu Badan Pertanahan Nasional itu bisa lapor ke Dirjen Pajak. Jadi ada 69 lembaga loh yang setiap rutin melaporkan ke Dirjen Pajak. Waduh, Ya, semakin panas nih ya. Nah, Dirjen Pajak pasti akan ngecek nih, oh Pak Tora udah ngelaporin belum tanah yang yang tahun kemarin dibeli di SPT. Oh, kalau saya pakai nama orang lain gimana Ibu Deli? Sebenarnya sih itu harus tidak boleh ya. Jadi Tidak kalau boleh ya? misalnya Aduh. ada atas nama orang lain, itu harus pajak itu mengakui kita secara de facto. Artinya faktanya punya siapa itu tanahnya? Oh, oke. Mungkin saya mencoba menerawang nih ya pertanyaan masyarakat umum nih. Kan banyak nih orang-orang tua kita yang udah sesepuh ya, punya aset belum dilaporin. Nah, itu dilaporin dong sekarang nih momennya. Kalau harta yang dari orang tua tuh yang udah lama itu ya, itu sebenarnya bukan ikut PPS sih, tetapi program pas final namanya. Jadi itu kan misalnya dari dari harta yang belum 1985 itu harus dilaporkan melalui pas final, bukan melalui PPS. Kalau PPS itu buat teman-teman yang pernah ikut tes amnesti, tapi hartanya dari 1985 sampai 2015 kan. Oh. Sedangkan yang skema 2 kan yang aku cerita tadi 2016 sampai 2020. Hartanya orang tua Pak Tora misalnya dapat rumahnya dibeli sebelum tahun 1985 dan tidak pernah ikut tax amnesti atau nggak pernah ikut tax amnesti sama sekali. Oh, bukan saya nih Bu Tasya, Bu Deli ya. Bukan Ini menjadi menjawab. objek PPS tetapi harus mengikuti namanya pas final. Jadi beda loh ya. Oh, oke Laskar Cuan. Ini kita ada pas final lagi nih. Waduh, saya netizen masih nggak ngerti nih. Udah ada PPS, ada pas final lagi ya. Nanti kita bahas lagi nih. Pas final tarifnya lebih besar lagi. Waduh, lebih besar lagi Iya, lagi. 30% untuk orang pribadi loh. 30%. Iya. Ya, lanjut lagi nih Bu Deli ya. Tadi kita udah ngebahas tarif objek. Nah, saya pengen tanya nih. Kan banyak nih orang ngakuin aset nih. Nah, aset kan misalnya tanah, apalagi dilaporin tanahnya udah tahun lama. Itu cara perhitungan nilainya seperti apa ya, Ibu Deli ya? Berarti kalau misalnya tanahnya diperoleh dari sebelum tahun 2015, Ya. kita tuh pakai NJOP. Oke, tadi kan berdasarkan NJOP. Tadi Bu Deli juga ada ngomong harga pasaran itu gimana ya? Biar teman-teman makin jelas nih. Jadi kalau misalnya Bro Tora punya tanahnya dibelinya dari tahun, aku cerita misalnya dari sebelum tahun 2015 itu ya, itu menggunakan pakai harga NJOP yang ada di PBB itu. Oke. Tapi kalau misalnya tanahnya itu diperoleh dari tahun 2016 sampai 2020, itu dikalinya itu pengalinya memakai harga pas lagi transaksi. Jadi kalau misalnya belinya 1M ya tulis dikalinya 1M. Waduh, lebih tinggi ya? Iya. Oh, oke. Nah, Laskar Cuan, kalau ada pertanyaan nanti boleh tanya ya di podcast kita ya. Nah, saya ada pertanyaan lagi nih. Nah. Tadi yang tentang orang tua saya baru keingetan. Kalau orang tua nih kan banyak nih ya, yang orang nggak pernah mau laporin nih karena takut atau nggak tahu. Itu ada konsekuensinya nggak seperti apa, Bu? Nah, ada sanksinya sih pastinya. Pasti ada ya. Sanksi administrasinya. Oke, kita di sini podcast Laskar Cuan ingin membantu program pemerintah ya biar semua ikut PPS. Jadi gimana tuh sanksinya biar teman-teman semua tahu ya. Sanksi administrasinya sih lumayan besar sih. Berapa Aku bilang sih tuh? besar banget sih. Berapa tuh, 200%. 200% loh ya. 200% itu Habis dong ya, apa kita habis dong ya. Habis nih Bu Deli ya.
Gimana tadi kalau 1M 200% habis? Misalnya sampai diperiksa nih ya, kena 30%. Buat pribadi misalnya punya rumah 1M tadi, 1M-nya dikali 30%, terus ditambah lagi sama yang aku bilang tadi, denda administrasinya 200%. Jadi 200% kali 1M ditambah yang tadi 1M dikali 30%. Makin puyeng ya, teman-teman ya. Lebih baik lapor aja sekarang. Lebih baik lapor sih, lebih kecil nilainya. Kita di sini mendukung untuk teman-teman sekalian untuk melaporkan jika ada harta-harta yang belum dilaporkan ya. Oke, tadi kan saya udah tanya tuh konsekuensinya. Saya lupa tadi nanya nih sama Ibu Deli nih. Tadi awalnya kan di Januari tuh ya. Batas akhirnya sampai kapan tuh, Bu? Sampai Juni nih, sampai Juni besok nih. Juninya 2022. Oh, Juni akhir ya. Iya, Oke, Juni teman-teman akhir. masih ada waktu ya buat lapor nih ya. Harta-harta dikeluarin semuanya. Jangan lupa ya Bu Deli ya. Nah, kalau mau ikut pas final, nggak bisa nih sekarang. Lagi program PPS nggak bisa ikut pas final. Nanti ikut pas finalnya habis selesai PPS. Jadi kalau Pak Tora punya orang tua yang nggak pernah ikut tax amnesty, hartanya diperolehnya udah lama, nanti ikut pas final setelah program PPS ini berakhir. Oh oke, nggak apa-apa. Kita lagi ngebahasnya nih PPS pas final. Waduh, saya makin pusing nih ya. Nggak apa-apa. Pas final nanti kita bikin podcast lagi ya. Yang setuju nanti boleh ya. Kita kabarin lagi kita. Oke, lanjut lagi nih. Tadi kan saya belum tahu nih. Yang ngikut itu orang pribadi atau perusahaan atau gimana nih? Saya juga nggak ngerti soal perpajakan. Jadi atau semua bisa ngikut atau tertentu doang? Orang pribadi dan badan sih. Tapi badannya itu, perusahaan itu yang pernah ikut tax amnesty. Kalau nggak pernah ikut tax amnesty nggak bisa. Oh nggak bisa ya. Jadi kan kalau ada misalnya ada buat badan biasanya kan ada beli-beli barang harta-harta itu termasuk persediaan tuh. Persediaannya harus dilaporin. Ya. Oh oke. Kalau badan itu jadi apa tuh? Badan itu seperti apa ya? Contohnya? Badan itu ya perusahaan. Tangan, kaki, bukan? Badan itu kan perusahaan atau sekumpulan orang yang ngumpulin uangnya, ngumpulin modalnya untuk membuat suatu usaha kan. Oh, berarti PT ya, perseroan terbatas. Yayasan juga bisa. Oh, yayasan bisa ya. Iya. Oh, CV? Ya bisa. Saya ngerti juga pokoknya soal CV sekelompok, ya. sekelompok orang yang mengumpulkan uang. Oh, mengumpulkan uang. Untuk memproduksi barang, menghasilkan barang. Oh, saya juga ngumpulin uang jasa. sih sama teman-teman saya. Itu masuk gak tuh, Bu? Nah, aku mau ingetin lagi. Yang syarat PPS itu harus lapor SPT 2020. Jadi kalau teman-teman yang belum bikin NPWP, cepetan bikin NPWP sekarang. Terus laporin SPT 2020. Oh, 2020 ya. Kalau saya punya NPWP 2015, saya nggak pernah lapor. Berarti mesti lapor berurutan? Oh enggak, harus langsung aja lapor di SPT 2020-nya. Oh, walaupun saya udah punya penghasilan di situ nggak masalah? Ya, benar. Harus per SPT 2020 kalau mau ikut PPS. Laporin SPT 2020 aja. Oke. Terus kalau misalnya ada warisan nih, dari orang tuanya udah pernah punya NPWP, pernah lapor di SPT. Jadi Brotora harus melapor harus melapor rumah itu di SPT 2020 Brotora. Kalau belum dilapor, Brotora harus ikut PPS nih. Nah, kesempatan sekarang. Oh, kalau walaupun nanti itu besar. atas namanya orang tua ya, bukan atas nama kita ya. Iya, harus nanti diwariskan kepada Brotora. Oh, oke. Ini saya dapat suatu ya. Saya dapat pertanyaan lagi nih. Tadi kalau warisannya rumah misalnya contoh ya, tapi anaknya 2 tuh, Ibu Deli itu. Jadi bagaimana itu skemanya ya? Misalnya itu berarti termasuk dari warisan yang belum terbagi. Nanti ada lagi tuh pasalnya. Wah, oke, makin seru nih. Ayo, ada lagi yang mau ditambahin Bu Deli? Nah, ada update yang terbaru sih, NPWP itu sama dengan NIK kita nih sekarang nih. Jadi kalau misalnya ada Brotora harta-harta bos, harta-harta teman ada yang ada di SP atas nama Brotora nggak? Cepetan balikin deh. Iya, untungnya belum ada ya. Iya, cepetan balikin. Emang aset saya sih belum banyak ya. Karena ingat ya, kalau pajak itu harus secara fakta, bukan atas nama. Jadi kalau faktanya itu punya bos Tora, kembaliin cepetan. Oh, jadi nggak boleh pinjem nama boleh, ya? boleh. Kan saya sering dengar nih di luaran nih banyak yang pakai nama sopir, tukang kebon, dan sekarang udah nggak boleh ya? Emang dari dulu juga udah nggak boleh Bro Tora. Oh, udah nggak boleh ya teman-teman ya. Teman-teman tapi cuan sekarang harus lebih hati-hati, lebih gampang Dirjen Pajaknya memeriksa kita, karena ya harus dilihat kalau misalnya tidak sesuai dengan penghasilannya kok bisa beli, nanti bakal diperiksa loh. Jadi mendingan kita untuk keamanan kita dan untuk negara kita harus taat pajak ya. Taat pajak ya itu teman-teman sekalian ya. Jadi ikut nih programnya pemerintah PPS. Tadi apa PPS saya lupa lagi. Ya, program pengungkapan sukarela. Sukarela. Kita sekarang saatnya untuk
bayar pajak dengan tarif yang lebih murah daripada nanti disidak kena denda 200%. Ya. Iya, jadi teman-teman manfaatin momen ini ya untuk ikut PPS. Kita dukung program pemerintah. Dan juga teman-teman yang kalau pengen nanya lebih lanjut lagi boleh nanti ya. Saya kasih Instagramnya Ibu Deli ya. Jadi website saya juga. Oh, websitenya juga. Ada tambahan lagi atau sudah selesai Bu Deli? Oh, sudah sih. Sudah, oke. Terima kasih sahabat cuan, kita sudah kelar di podcast kita Laskar Cuan pada hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih.